Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E pada mata kuliah pemrograman mobile. NPM saya sebelumnya 2335108777. Di sini saya dapat mendapatkan tugas yang dimana membaca buku chapter 3. Nah, sini saya telah membuka buku tersebut. Kita sudah masuk ke bab 3, di mana komponen the Lego blocks of UI. 1. Fungsional komponen paradigm, the new meta. Dalam sejarah pengembangan REC terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari ponsel keypad fisik ke layar sentuh. Dulu para pengembang REC mengandalkan kelas komponen yang saraf dengan konsep pemrograman berorientasi objek klasik, lengkap dengan disk, pewarisan, dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini sering membuat kode menjadi sangat panjang dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks disk yang sering berubah-ubah di JavaScript. Kelas komponen ibarat mesin pabrik tua yang besar dan berisik. Ia bekerja tapi perawatannya sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkannya RegHawks pada tahun 2018, komunitas secara serentak berimigrasi ke functional components. Ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan evolusi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komposisi daripada pewarisan. Fungsional komponen pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript biasa yang menerima undangan argumen atau biasa disebut props dan mengembalikan elemen UI JSX. Pikirkan ini sebagai seperti rumus matematika sederhana. Nah, seperti ini rumusnya. Misalnya kamu memasukkan data dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan, tampilan layar nantinya atau outputnya, tanpa ada sihir status tersembunyi yang rumit. Kesederhanaan ini membuat kita bisa memecah antarmuka yang kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Jika kamu bisa menulis counts function name, selamat, kamu sudah setengah jalan menjadi pengembang React Native. Mentalitas yang perlu dibangun di sini adalah komposisi, di mana kita mengembangkan UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil, persis seperti menyusun balok Lego menjadi sebuah kastel. Keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis konstruktor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks hello world yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Di fungsional komponen, kamu langsung menulis apa yang ingin kamu tampilkan, memotong biokrasi kode hingga 50% atau lebih. Efisiensi ini sangat krusial dan pengembangan aplikasi mobile di mana kecepatan iterasi adalah segalanya. Kamu bisa lebih fokus pada logika bisnis daripada bertarung dengan sintaks bahasa pemrograman itu sendiri. Kode yang lebih pendek juga berarti tempat persembunyian bug menjadi lebih sedikit, membuat aplikasi lebih stabil secara alami. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki kekuatan super bakat adalah hooks, seperti useTag dan useEffect. Hook memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi, sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh class. Analogi sederhananya, jika fungsional komponen adalah karakter dalam game RPG, maka hooks adalah item atau skill tambahan
yang kamu pasangkan ke karakter tersebut agar bisa melakukan sihir. Kamu bisa memasang skill memori dengan menggunakan use-stat agar komponenmu ingat berapa kali tombol ditekan, atau skill sense yang disebut use effect agar komponen tahu kapan use effect agar komponen tahu kapan data baru datang dari server. Dengan sistem plug and play ini, logika aplikasi menjadi sangat modular dan bisa digunakan ulang atau disebut reusable di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini juga mengubah cara kita berpikir tentang separation of concern. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika dan tampilan, yang dimana logika biasa kita anggap yang dimana logika itu adalah JS dan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda, yang seringkali merepotkan saat kita harus bolak-balik antar file. Dengan fungsional komponen, logika dan tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi yang kohesif. Karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unit mandiri yang utuh. Jika kamu memindahkan komponen tombol ke project lain, kamu membawa serta tampilan dan logikanya sekaligus. Tidak ada lagi kasus di mana kamu menyalin file HTML tapi juga menyalin file JS-nya. Karena sekarang semuanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita masuk yang bagian nomor 2, yaitu dari chapter 3 ini, yaitu JSX Anatomy. It is not HTML, it is trap. Saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin adalah, loh kok ada HTML di dalam JavaScript? Ini kan ilegal. Tenang, itu bukan HTML, melainkan JSX yang disebut JavaScript XML. Sebuah ekstensi sintaks yang memungkinkan data kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML atau XML. Ini adalah gula sintaks yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang visual dan mudah dibaca manusia. Di balik layar, setiap tag JSX yang kamu tulis seperti view sebenarnya adalah kompilasi menjadi pemanggilan fungsi read element yang membosankan dan panjang. Jadi, JSX adalah topeng cantik yang menyembunyikan kerumitan mesin JavaScript di baliknya, membuat proses mendesain UI terasa lebih deklaratif dan intuitif. Namun karena JSX adalah JavaScript yang menyamar, ada beberapa aturan ketat yang membedakannya dari HTML biasa. dan ini sering menjadi jebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case alih-alih kebab case seperti di HTML standar. Misalnya di HTML kita terbiasa menulis on click, tetapi di JSX React Native kita harus menulisnya sebagai on press. Perhatikan huruf P besar. Begitu juga dengan gaya styling, kita tidak menggunakan string CSS biasa tetapi objek JavaScript, sehingga background strip color berubah menjadi background color, yang dimana C-nya juga harus besar. Perubahan kecil ini sering membuat frustasi di awal, tetapi ini adalah pengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di browser web biasa. Kekuatan sejati JSX terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam markah UI menggunakan tanda kurung kurawal. Bayangkan kurung kurawal ini sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statis UI dengan dunia logika pemrograman. Di dalam portal ini, kamu bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi, atau menampilkan variabel secara real time. Contohnya, alih-alih menulis teks statis "selamat pagi", kamu bisa menulis "selamat buka kurawal jam kecil dari 12 tanda tanya pagi titik 2 siang tutup kurawal", dan teks tersebut akan berubah otomatis sesuai waktu.
Kemampuan mencampur logika dan markah ini memberikan fleksibilitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh sistem template HTML tradisional yang kaku. Aturan emas lain dalam JSX adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk. Kamu tidak bisa mengembalikan dua view yang sejajar tanpa membungkus karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn satu nilai. Jika kamu mencoba mereturn dua elemen terpisah, compiler akan bingung dan melemparkan error merah yang menakutkan. Solusinya adalah membungkus semuanya dalam satu pembungkus. Atau jika kamu tidak ingin menambahkan elemen sampah ke dalam hierarki layout, gunakan fragment. Fragment adalah pembungkus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa merender apapun di layar, menjaga struktur DOM atau view hierarki tetap bersih. Selain itu, berbeda dengan HTML yang pemaaf, JSX sangat ketat soal penutupan tag. Di HTML, kamu mungkin terbiasa membiarkan tag input atau image terbuka begitu saja tanpa penutup. Dan browser akan menebak maksudmu. Di JSX setiap tag wajib ditutup, entah itu dengan pasangan penutup atau penutup sendiri. Jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikompilasi. Ketegasan ini sebenarnya baik karena melatih kita untuk menulis kode yang presisi dan terstruktur, mengurangi resiko bug visual yang aneh akibat struktur HTML yang berantakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu dari chapter 3, yaitu Core Components Library Starter Pack. Membangun aplikasi React Native itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak membuat plastik sendiri, tapi kamu diberi sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja. Balok-balok dasar ini disebut core component. Yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Anggaplah view sebagai div di dunia web atau kotak kosong serbaguna yang menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas utama kita. Ia bisa diberi warna latar, garis tepi, dan yang paling penting ia adalah penguasa tata letak. Menggunakan flexbox, hampir setiap elemen UI yang bisa kamu lihat, mulai dari kartu produk, tombol, hingga header aplikasi, pada dasarnya adalah tumpukan kotak-kotak view yang diatur semakin rupa. Namun, tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur, seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Komponen vital kedua adalah teks, dan disinilah React Native sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser web. Di web, kamu bisa mengetik teks sembarangan di dalam div atau body, dan teks itu akan muncul. Di React Native, semua string atau teks wajib dibungkus dengan komponen kurung siku. Jika kamu mencoba menaruh kata halo langsung di dalam view tanpa membungkus dengan kurung siku teks, aplikasi akan mengalami crash seketika dengan pesan error yang fatal. Aturan ketat ini ada karena sistem rendering native membutuhkan instruksi spesifik tentang cara menggambarkan huruf ke layar. Selain itu, komponen teks juga mendukung fitur nesting atau penelusuran, di mana kamu bisa membuat sebagian teks menjadi tebal dengan membungkusnya dalam kurung siku teks anak, mirip dengan teks pen atau strong di web. Selanjutnya kita punya image, komponen yang bertugas untuk menampilkan gambar, baik itu dari aset lokal yang disimpan di dalam aplikasi maupun dari jaringan internet atau URL. Menampilkan gambar di mobile tidak sesederhana di web karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi layar yang beragam. Untuk gambar dari internet atau remote image, kamu wajib mendefinisikan dimensi width and height secara eksplisit, atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Berbeda dengan browser yang otomatis
menyesuaikan ukuran gambar. React Native butuh tahu persis berapa ruang yang harus disiapkan di memori sebelum gambar selesai diunduh. Selain itu, properti resize mode seperti cover, content, and stretch sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlihat gepeng atau terpotong jelek di berbagai ukuran layar HP. Aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digulir, dan disitulah scroll view berperan. Yang dimana scroll view ini adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Namun, ada satu peringatan besar yang harus dicatat. Scroll view merender semua komponen anaknya sekaligus saat pertama kali dimuat. Ini bagus untuk halaman statis pendek seperti tentang kami atau formulir pendaftaran, tetapi merupakan bencana untuk daftar yang data yang panjang. Jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data, karena itu akan memakan memori RAM HP sampai habis dan membuat aplikasi lambat. Untuk daftar panjang kita akan menggunakan flat list. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya atau yang lain. Tapi untuk konten sederhana, scroll view adalah teman yang bisa diandalkan. Untuk interaksi pengguna, kita dulu memiliki komponen seperti button, seperti button, tampilannya kaku dan berbeda di tiap OS, atau touchable opacity. Namun standar modern menyarankan menggunakan pressable, komponen yang lebih fleksibel dan future proof. Untuk menangani sentuhan, pressable memungkinkan memberi kita akses mendalam ke status interaksi, seperti mendeteksi kapan jari menekan, menahan, atau melepas tombol, dan memungkinkan kita mengubah gaya UI berdasarkan status tersebut. Dengan pressable, kamu bisa membuat tombol yang benar-benar custom, mulai dari efek ria air hingga animasi kompleks saat ditekan, tanpa terikat pada gaya bawaan sistem operasi yang membosankan. Ini memberikan desainer kebebasan penuh untuk menciptakan pengalaman pengguna UX yang unik. Jadi kita masuk ke bagian 4, yang dimana handling save area. The Notch Nightmare. Di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah sebuah persegi panjang sempurna dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X atau 10 dengan poni atau notch ikoniknya, dan produsen Android mengikutinya dengan lubang kamera atau punch hole serta layar melengkung, persegi panjang itu telah mati. Layar HP modern kini memiliki area-area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting, seperti area di balik kamera depan, area lengkungan sudut, dan area garis indikator geser atau yang disebut home indicator di bagian bawah. Jika kita mengabaikan fakta fisik dan menempatkan tombol beli tepat di pojok bawah layar iPhone terbaru, tombol itu akan tertutupi oleh garis sistem dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Untuk mengatasi masalah geometri layar yang kacau ini, React Native menyediakan komponen bawaan bernama Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman yang terlihat dan bisa diinteraksi. Secara otomatis menambahkan padding atau jarak untuk menghindari poni dan indikator sistem. Pada perangkat iOS, Save Area View bekerja dengan sangat ajaib. Ia langsung tahu seberapa tebal poni iPhone 14 atau iPhone SE dan menyesuaikan layout secara otomatis. Tanpa komponen ini, header aplikasimu mungkin akan terpotong oleh kamera, atau teks di bagian paling atas akan tertutup oleh jam dan status baterai sistem. Ini adalah komponen wajib untuk pembungkus utama setiap layar di aplikasimu. Namun, Save Area View
bawaan React Native memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan, yaitu dukungannya untuk Android seringkali konsisten atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, ia hanya menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakang terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni, menyisakan ruang putih atau hitam kosong yang jelek. Di dunia desain modern yang imersif, kita sering ingin warna latar belakang memenuhi seluruh layar, tapi konten teksnya tetap aman. Komponen bawaan seringkali terlalu kaku untuk skenario desain tingkat lanjut seperti ini. Oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan dan menggunakan pustaka React Native Safe Area Context. Pustaka ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen Safe Area View yang lebih robust untuk Android dan iOS, tetapi juga memberikan data angka yang presisi tentang beberapa piksel jarak aman di atas, bawah, kiri, kanan. Dengan data ini, kita bisa melakukan penyesuaian manual yang lebih halus. Misalnya, kita bisa membuat gambar header menembus sampai ke balik poni agar terlihat keren, tapi tombol kembali di atasnya diberi jarak aman agar tidak tertutup oleh kamera. Ini memberikan keseimbangan sempurna antara estetika visual dan fungsionalitas. Penting juga untuk memahami bahwa safe area bukan hanya masalah vertikal, tetapi juga horizontal, terutama saat HP diputar ke mode landscape. Pada mode landscape, poni HP akan berada di sisi kiri atau kanan, yang berarti kita harus memberi jarak di sisi tersebut agar teks tidak terpotong. React Native Safe Area Context menangani perubahan orientasi ini secara dinamis saat pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi akan menyesuaikan diri secara real time, mengabaikan mode landscape atau kesalahan pemula yang sering terjadi yang membuat aplikasi terlihat rusak saat HP diputar. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5, yang dimana Atomic Design in Mobile, Organizing the Chaos. Saat kamu baru belajar, menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen mungkin terasa praktis. Tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda. Folder itu akan menjadi hutan belantara yang menakutkan, di mana mencari satu tombol saja butuh waktu yang lama. Untuk mencegah kekacauan ini, kita membutuhkan sebuah metodologi pengorganisasian kode, dan Atomic Design adalah salah satu yang paling populer dan efektif. Konsep ini yang diperlukan oleh Brad Frost mengadopsi prinsip biologi atau kimia. Organisme besar tersusun dari molekul, dan molekul tersusun dari atom. Di React Native ini kita berarti memecahkan UI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat. Bukan sekedar tumpukan file acak. Tingkatan pertama dan terkecil adalah atoms. Ini adalah komponen yang tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan fungsinya, seperti tombol button, input text input, atau icon, atau label typography yang disebut typography. Sebuah atom sendirian mungkin tidak berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Contohnya, kamu membuat komponen My Custom Button yang sudah memiliki warna branding, aplikasi, dan animasi tekan standar. Dengan memiliki atom ini, jika suatu hari desainer mengubah warna tombol dari biru ke merah, kamu hanya perlu mengubahnya di satu file atom, dan seluruh aplikasi akan berubah otomatis. Ini adalah kekuatan dari reusability tingkat dasar. Tingkatan kedua adalah molecules. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Contoh klasiknya adalah sebuah search bar yang terdiri dari atom input, atom icon, dan mungkin atom button.
di mana itu atom input itu untuk mengetik, lalu atom icon itu kaca pembesar, dan atom button adalah tombol hapus. Molekul yang mulai memiliki konteks gunaan yang lebih jelas daripada atom, disinilah kita mulai melihat bentuk UI yang familiar. Molekul dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan digunakan di berbagai tempat. Sebuah kartu profil pengguna sederhana yang berisi foto dan nama juga tergolong sebagai molekul. Tingkatan ketiga adalah organisme. Organisme adalah kombinasi dari molekul atom dan organisme lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi, logo, dan profil pengguna, atau sebuah produk card list yang berisi deretan kartu produk. Organisme biasanya membentuk satu bagian besar dari sebuah layar. Di level ini, komponen mulai menjadi spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika molekul search bar bisa dipakai di aplikasi apa saja, organisme Tokopedia header sangat spesifik untuk aplikasi tersebut. Organisme adalah mesin yang sudah siap bekerja. Tingkatan terakhir adalah templates dan packs. Templates adalah struktur kerangka halaman tanpa data nyata. Sedangkan packs adalah wujud akhir di mana data nyata disuntikkan ke dalam template tersebut. Dalam konteks React Native dan dengan Expo Router, packs biasanya berada di dalam folder app, sementara atoms, molecules, dan organism tersimpan rapi di dalam folder src komponen. Pemisahan ini sangat membantu mental developer. Saat kamu ingin memperbaiki warna tombol, kamu tahu harus pergi ke folder atoms. Saat kamu ingin memperbaiki logika halaman home, kamu pergi ke folder packs. Tidak ada lagi aksi mencari jarum di tumpukan jerami. Selanjutnya kita masuk ke bagian 6, yaitu integrasi keislaman, the architecture of unity. Dalam bab 3 kita belajar bahwa antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya hanyalah gabungan dari komponen-komponen kecil atau molekul yang disusun secara harmonis. Tidak ada komponen yang berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi utuh. Konsep teknis ini memiliki refleksi mendalam dalam ajaran Islam. Satu komponen dan analogi bangunan yang kokoh. Filosofi komponen based architecture mengajarkan kita bahwa sebuah tombol kecil sama pentingnya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilan keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk menggambarkan hubungan antar sesama mukmin. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagian yang menguatkan, sebagian yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam coding kita mempraktikkan ini melalui komposisi. Komponen induk yang disebut parent melindungi anak child, dan komponen kecil bersatu membentuk fitur besar. Sebagai developer muslim, kita diajarkan untuk tidak merasa hebat sendiri. Seperti komponen kita harus bisa berkolaborasi, saling menopang, dan bersatu untuk membangun aplikasi peradaban yang bermanfaat. Yang kedua itu atomic design dan keteraturan. Kita menggunakan metodologi atomic design untuk mengorganisir kode agar tidak berantakan. Kita menempatkan file pada folder yang tepat, yang dimana disebut atoms, molecules, organism, agar mudah dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencintai keteraturan dan kerapian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam Quran surat As-Saff ayat 4. Kode yang semrawut adalah cerminan pikiran yang semrawut. Dengan penerapan struktur folder yang rapi dan penamaan komponen yang jelas,
kita sedang mengamalkan nilai nizam, kita menghormati orang lain atau teman setim atau penerus kode kita dengan menyajikan pekerjaan yang terstruktur dan mudah dipahami, bukan meninggalkan kekacauan. Yang ketiga, komponen teks dan etika berbicara. Di React Native kita belajar aturan keras, teks tidak boleh melayang bebas. Ia wajib dibungkus oleh komponen teks. Jika tidak, aplikasi akan error. Ini berbeda dengan web di mana teks tersebut bisa muncul begitu saja. Aturan teknis ini mengingatkan kita pada etika berbicara dalam Islam. Perkataan qaul tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa pembungkus. Ucapan seorang muslim harus dibungkus dengan adab, kebenaran dan kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Sebagaimana React Native menolak teks liar tanpa wadah, Islam menolak ucapan liar tanpa wadah adab. Setiap kali kita mengetik teks hello world text, ingatlah bahwa setiap kata yang kita tampilkan di aplikasi dan di dunia nyata harus terbungkus dalam bingkai kebenaran dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke bagian 7, yang dimana kita diberikan rangkumannya. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 3, komponen The Lego Blocks of UI, yang membahas balok-balok penyusun tampilan di aplikasi, yang dimana pertama itu fungsional komponen paradigma atau standar baru, tinggalkan cara lama, kelas komponen. Fungsi adalah raja, yang dimana komponen modern hanyalah fungsi JavaScript yang menerima data props dan mengembalikan tampilan ke JSX. Lalu ada hooks, kekuatan super seperti useStat yang memungkinkan fungsi memiliki memori dan siklus hidup tanpa kerumitan disk atau kode yang bertele-tele boilerplate seperti di class. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 2, yaitu JSX anatomy, bukan HTML biasa. Jangan tertipu, ini JavaScript yang menyamar. Yang dimana pertama ada aturan camel case, aturan atribut ditulis sebagai background color yang dimana C-nya besar, atau on press yang dimana P-nya besar, bukan background strip color atau on click. Lalu ada portal logika kurung kurawal. Gunakan untuk kurung kurawal menyisipkan variabel atau logika JavaScript langsung di tengah tampilan UI. Lalu ada single parent rule. Sebuah komponen wajib mengembalikan satu pembungkus induk utama. Lalu kita masuk ke bagian 3, core komponen, starter pack. Balok dasar yang disediakan React Native, view, kotak kosong serbaguna untuk di layout. Lalu ada teks, wajib digunakan untuk membungkus semua string. Teks tidak bisa melayang bebas di dalam view. Lalu ada image untuk gambar, wajib atur width dan height jika gambar berasal dari URL internet. Lalu ada scroll view, wadah gulir sederhana. Ingat, jangan gunakan untuk daftar panjang karena boros memori. Kita masuk ke nomor 4, handling save area. Layar HP tidak lagi persegi panjang sempurna. Komponen pelindung yang otomatis memberikan jarak agar konten aplikasimu tidak tertutup oleh poni atau garis indikator home di bawah layar. Yang kelima, atomic design, cara agar struktur project tidak berantakan seperti hutan rimba. Yang pertama ada hierarki, pecah UI menjadi atoms, tombol icon, lalu molecules, server, dan organism header lengkap. Manfaatnya memudahkan pengguna ulang, reusability, dan membuat tim lebih mudah mencari lokasi file komponen. Mungkin itu saja yang kita pelajari di bab 3 kali ini. Saya bila ada salah penyampaian atau terbelit-belitnya kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.